Iya. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Bu. Eh, Pagi Bu. ya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apa ada yang sakit atau bagaimana? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini ya anak-anak ya, terlebih dahulu kita berdoa dan saya minta untuk Ananda Pak Ananda Taufikur Rahman untuk memimpin doa pada hari ini. Baik Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, makasih ya Nanda ya. Eh, Sebelum kita masuk materi pada hari ini, Ibu mau mengabsen dulu ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Bagaimana ketua kelas, ada nggak yang tidak hadir hari ini? Pak Taufik. Untuk yang tidak hadir tidak ada Bu, cuma ada sebagian yang ke belakang lagi sakit perut. Yusia dengan Ridoni Bu lagi sakit perut. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Ya. Ya, sebelum saya sampaikan materi selanjutnya, dari materi sebelumnya sudah Ibu sampaikan ya mengenai pidato. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, eh, ada nggak yang masih ingat tentang pengertian dari teks pidato? Ada yang masih ingat apa itu teks pidato? Bu Sri? Menyampaikan informasi kepada halayak ramai berkaitan dengan sudut pandang, Bu, kemudian argumen, supaya halayak ramai mengikuti apa yang dia inginkan. Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Maaf Bu, apa pertanyaannya tadi Bu? Mengenai teks pidato ya, pengertian teks pidato, Ananda Ana. Apa itu teks pidato? Kalau salah nggak apa-apa ya Bu ya. Enggak apa-apa. Menurut pemahaman saya, kalau pidato berupa ini orasi yang disampaikan yang isinya tentang informasi juga Bu. Namun dipraktekkan. Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Iya. Jadi teks pidato itu merupakan pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu ya. Nah, iya. Untuk materi kita pada hari ini ada KD dan indikator pencapaian kompetensi ya. Itu menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, di situ ada juga indikator kompetensinya, mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian, yang kedua adalah menganalisis struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
Itu yang pertama adalah kita mengidentifikasi struktur teks pidato. Kemudian yang kedua adalah menganalisis struktur teks pidato. Sebelum kita memasuki materinya, Ibu mau menayangkan terlebih dahulu sebuah video. Nah, Ibu minta anak-anakku sekalian untuk menggali informasi yang ada di dalam video tersebut. Ya. Bentar ya. Suaranya nggak ada nih. Sebentar ya anak-anak ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula. Kedengaran nggak suaranya? Ya Bu, dengar. Dengar, Bu. Perkenalkan, nama saya Nanda Sabrina Atika dari kelas 9F. Saya berasal dari SMP. Yang lagi Bu. Iya. Pertama-tama, marilah Lagi kita suaranya, panjatkan puja dan bersyukur kepada Kecilan. Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Nggak bisa kita, di Nabi volume Muhammad lagi. SAW. Betapa besarnya kebahagiaan saya hari ini karena Ya, Bu. saya dapat menyampaikan pidato singkat dengan judul menjadikan remaja yang berpotensi dan berprestasi. Mendengar kata remaja, teman-teman semua sudah tahu. Ya, remaja itu seperti saya dan teman-teman sekalian. Remaja itu berusia sekitar 12 tahun sampai 17 tahun. Masa remaja adalah masa kelanjutan dari masa pubertas, di mana ciri-cirinya pada masa ini adalah masa peralihan yang penuh dengan gejolak dan ruang ketidakpastian. Mengapa saya katakan demikian? Karena remaja adalah masa yang serba nanggung. Dibilang sudah dewasa tetapi masih kecil, dan dibilang kecil tapi badannya sudah sangat besar. Masa remaja juga masa yang penuh dengan masalah. Bagaimana tidak? Masa remaja ini adalah masa untuk mencari jati kita sebenarnya. Teman-teman sekalian tahu bukan bahwa kita adalah generasi penerus bangsa yang penuh dengan tanggung jawab atas bangsa ini. Akan tetapi, anehnya banyak remaja yang sudah tidak peduli akan tanggung jawabnya masing-masing. Contoh saja, banyak remaja yang sudah putus sekolah. Sekolah ini dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, dan pergaulan bebas. Tapi saya rasa faktor ekonomi bukanlah faktor dari putusnya sekolah. Karena sekarang ini sekolah banyak yang gratis. Walaupun kita harus membeli alat-alat atau buku perlengkapan sekolah lainnya. Tapi saya rasa putus sekolah disebabkan oleh faktor dari pergaulan bebas. Teman-teman tahu apakah itu pergaulan bebas? Ya, pergaulan bebas. Pergaulan bebas inilah yang menyebabkan banyak anak-anak terjerumus ke dalam hal negatif. Contohnya saja yaitu pemakaian obat-obat terlarang dan seks bebas. Seperti yang marak sekarang ini adalah nikah dini. Bayangkan saja, anak yang duduk di kelas 6 SD sudah menikah di usia dini disebabkan oleh beberapa faktor juga. Yang pertama yaitu faktor keluarga, dan yang kedua adalah faktor pribadi. Akan tetapi, nikah dini ini masih lebih banyak diakibatkan oleh faktor pribadi. Tahukah kalian apakah itu? Yaitu hamil di luar nikah. Teman-teman bisa bayangkan aja. Maka dari itu, sebagai remaja yang unggul, kita harus menghindari pergaulan bebas tersebut. Remaja unggul bukan berarti remaja yang sempurna tanpa adanya kelemahan. Remaja unggul tetap mempunyai kelemahan dan nilai negatif. Karena bagaimanapun juga, masa remaja adalah masa salah dan penuh dengan dilema. Namun, kelemahan itu berhasil diredam, sehingga yang muncul ke permukaan adalah pencapaian potensi dan prestasi. Itulah ciri utama remaja unggul, selalu lebih mengutamakan potensi-potensi dan kelebihan daripada kekurangan. Jadi, sebagai remaja yang unggul dan berpotensi, kita harus meningkatkan potensi-potensi yang kita punya dan membuat orang tua, kerabat,
sahabat, saudara, teman-teman, serta bangsa dan negara bangga terhadap kita. Nah, karena itu kita adalah generasi penerus bangsa yang berkualitas. Teman-teman sekalian, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja unggul pasti bisa. Iya. Nah, tadi kalian sudah menyimak ya apa dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Kira-kira informasi apa yang kalian temukan di dalam teks pidato tersebut Tentang remaja, Bu. tentang remaja. Apalagi Tentang pergaulan remaja, Bu. tentang pergaulan remaja. Remaja. Iya. Ada lagi? Yang faktor penyebab putus sekolah, Bu. Oh, faktor penyebab putus sekolah. Ada lagi? Ada lagi? Narkoba, Bu. Narkoba. Iya. Baik ya. Apa namanya? Di sini dari pembelajaran kita yang pertama tadi ya, apa namanya? Tujuan kita, saya kembali ke tujuan ya. Tujuan kita tadi adalah mengidentifikasi struktur ya, struktur dari teks pidato. Nah, dari tayangan yang Ibu tayangkan ini tadi, video tayangan ini, di situ kalian menggali informasi apa yang terdapat di dalam pidato tersebut ya. Nah, ada yang tahu tidak struktur tentang teks pidato? Ada, Bu. Ya, silahkan. Pendahuluan, isi, penutup. Iya. Nah, sekarang Ibu apa namanya? Ibu tampilkan lagi ya. Coba dilihat. Assalamualaikum Ibu ulang warahmatullahi lagi ya. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sabrina Anita dari kelas 9F. Saya berasal dari SMP Negeri Purwokerto Batam. Pertama-tama, Iya, sebentar. Ya. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sabrina Anita dari kelas 9F. Saya berasal dari SMP Negeri Purwokerto Batam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Betapa besarnya kebahagiaan saya hari ini karena saya dapat menyampaikan pidato singkat dengan judul Menjadikan Remaja yang Berpotensi dan Berprestasi. Iya. Ibu potong dulu ya. Kira-kira yang ada di dalam pidato yang tadi ada apa ya? Struktur apa ya yang ada di situ tadi? Yang disebutkan sama Ananda Sri tadi. Dahuluan, Bu. Iya, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ada apa? Ada Salam, Bu, dan memperkenalkan diri. Iya, betul sekali. Nah, itulah bagian dari struktur dari pembukanya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya tayangan berikutnya. Dan ruang ketidakpastian. Mengapa saya katakan demikian? Karena remaja adalah masa yang serba nanggung. Dibilang sudah dewasa tetapi masih kecil dan dibilang kecil tapi badannya sudah sangat besar. Masa remaja juga masa yang penuh dengan masalah. Bagaimana tidak? Masa remaja ini adalah masa untuk mencari jati diri kita sebenarnya. Teman-teman. Kalau bagian ini termasuk apa ya? Anak-anak? Bagian? Struktur apa? isinya, Bu.
Oh iya, betul sekali Ananda Taufik. Kemudian kita lanjut lagi ya. Mas kalian tahu kan bahwa kita berhasil diredam sehingga yang muncul kepurukan adalah pencapaian kerabat, saudara, teman-teman, serta bangsa dan negara bangga terhadap kita. Nah, karena itu kita adalah perhatiannya dan saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Dari Taufik Wadidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini termasuk apa lagi? Bagian struktur apa? Tentunya penutup, Bu. Iya, betul sekali, penutup. Jadi, di situ strukturnya sudah terlihat. Nah, ini struktur teks pidato itu ada pembuka, kemudian ada isi, dan penutup. Di dalam pembuka tersebut, ya, terdiri dari salam, kemudian apa namanya? Terdiri dari salam, kemudian penghormatan dan ucapan rasa syukur. Sedangkan isinya itu terkandung inti dari apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin dibicarakan. Sedangkan penutup tadi, penutup itu adalah apa namanya? Pengucapan Salam penutup, Bu. iya, salam penutup seperti permohonan maaf, kemudian pengucapan salam penutup. Dari ini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, ya. Sekarang kita masuk ke contoh ya, ke contoh sebuah teks pidato. Nah, ini contohnya. Nah, ini bagian dari pembukanya, itu pengucapan salam. Coba Ananda Taufik bacakan untuk pembukanya ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, Bu. Iya. Lanjutkan Ananda Mini. Yang isinya ya, Bu. Iya, isi pidatonya. Baik, Bu. Isi pidato hari ini 17 Agustus 2022 merupakan hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. 77 tahun lalu di hari yang sama, yakni pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Oleh karena itulah setiap tanggal 17 Agustus selalu diperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yang saat ini sudah menginjak usianya yang ke-77 tahun. Marilah bersama-sama kita renungkan perjuangan para leluhur kita dalam usaha merebut kemerdekaan. Iya, lanjutkan lagi ya. Ananda Ana. Silahkan Ananda Ana. Ananda Ana. Bu, saya lanjutkan ya, Bu. Iya. Oleh karena itulah, setiap tanggal 17 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, yang saat ini sudah menginjak usia yang ke-77. Marilah kita bersama-sama renungkan perjuangan para leluhur kita dalam usaha merebut kemerdekaan. Berkat jasa beliaulah saat ini kita semua bisa menghirup udara kebebasan tanpa adanya ancaman dari para penjajah. Tentunya tidak cukup untuk sekadar kita direnungkan. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para leluhur bukan hanya menjadi sebuah renungan. Tugas kita semua saat ini adalah melanjutkan perjuangan para leluhur kita dengan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kita
Lestarikan budaya gotong royong, saling membantu antar sesama, dan jangan mau diadu domba oleh pihak manapun. Ya, cukup ya untuk Ananda Ana. Sekarang saya minta untuk Ananda Selviana ya untuk membacakan pidato selanjutnya. Ananda Selviana ada? Bu, yang ini ya, Bu. Iya. Baru saja kita berhasil beradaptasi dengan COVID-19 dengan harapan besar pandemi akan segera berlalu. Namun, baru-baru ini ramai diberitakan adanya cacar monyet yang telah mewabah di 12 negara di Eropa. Mari bersama-sama kita satukan kekuatan untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi dari bahaya wabah baru ini. Kita patuhi dan laksanakan arahan pemerintah untuk selalu menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Itu termasuk salah satu wujud nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta tanah air. Mari kita pulih bersama dan bangkit bersama. Kita jaga protokol kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Iya, cukup. Sekarang dilanjutkan Ananda Sri untuk penutupnya ya. Baik, Bu. Iya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata maupun sikap dari saya yang kurang berkenan. Terima kasih saya ucapkan untuk segenap perhatiannya. Iya. Nah, ini sudah kalian simak dari video dan contoh dari pidato. Dari ini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Ada? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya bagaimana menentukan strukturnya ya, bagian pembuka itu merupakan isi dari salam, ucapan rasa syukur, kemudian dari isi pidato adalah hal yang ingin dibicarakan atau yang ingin disampaikan tentang apa, kemudian penutupnya adalah mengenai salam penutup, kemudian permohonan maaf. Jadi, sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Mengenai struktur, paham? Paham, Bu. Ya, Bu. Iya. Nah, kemarin sudah saya bagikan melalui WA grup ya, bahwa pembagian kelompok itu ada 3 kelompok. Nah, itu ada juga LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, masing-masing kelompok silahkan untuk menjawab LKPD yang sudah Ibu bagikan melalui WA grup ya. Ya, Ya. Bu. Silahkan. Kelompok berapa, Bu? Nah, Ananda Taufik lupa ya tadi. Yang maksudnya yang membacakan ini kelompok berapa, Bu? Oh, sudah selesai? Sudah, Bu. Habis dibagi langsung kami kerjakan. Oh iya. Saya minta untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1, masih ingat siapa kelompok 1? Bentar, Bu ya. Kelompok 1. Si Agustini, Agung, dan Sylvia, Bu. Nah ya, silahkan Bu Selviana, silahkan. Ananda Selviana. Ananda Agung. Kelompok kami belum siap, Bu. Belum selesai. Ya. Sekarang kelompok 2 saja ya. Kelompok 2. Iya, Bu. Untuk judul teks kemarin itu, Bu, peduli limbah rumah tangga. Iya.
Yang lain ada yang sama tidak? Ada yang sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Iya. Lagi Zoom aku. Sekarang untuk selanjutnya mengenai strukturnya ya. Saya minta untuk kelompok 3. Untuk memaparkan, silahkan. Kelompok 3. Kelompok 3. Ibu Ananda Mini kelompok berapa? Maaf Bu, saya tidak tahu kelompok berapa. Saya tidak memperhatikan tadi Bu. Ananda Taufik tolong dibacakan kelompoknya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oh ya Bu, sebentar Bu ya. Iya. Aduh, tak keluar Bu. Untuk kelompok 1, Sri Agustini, Agung, Sylvia Bu. Kelompok 2, saya, Ana, Mini, dan Yusia. Kelompok 3, Ridoni, Lili, dan Supiana. Nah, ya. Ya, kelompok 3 Ibu Ananda Supiana. Ananda Selesai, Supiana. Bu. Hah? Belum selesai. Belum selesai. Kelompok 1 aja, Bu. Iya. Ayo, kelompok 1. Kami coba ya, Bu. Iya, silahkan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas limbah rumah keluarga. Sampai situ punya kami, Bu. Iya, betul sekali ya. Jawabannya sudah benar. Nah, itu bagian pembuka. Berarti kalian sudah memahami ya. Oh, ini bagian pembuka. Ini bagian isi dan penutup. Kemudian yang untuk ini, yang isi ya. Belum dipaparkan. Tolong untuk kelompok 2. Ya Bu, baik Bu. Ya. Di antaranya, limbah rumah tangga salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Banyak orang yang belum sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Akibatnya, masih banyak orang dengan seenaknya membuang limbah rumah tangga di sembarang tempat. Limbah rumah tangga yang jumlahnya selalu bertambah dari hari ke hari membuat kondisi menjadi makin buruk jika tidak ada penanganan yang tepat. Demikian, Bu. Iya. Lanjutkan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Untuk kelompok 2 tadi jawabannya cuma itu saja ya? Sebenarnya panjang, Bu. Ya dipaparkan aja. Oh iya, Bu. Mungkin bisa disambung oleh Mini, Bu. Oh, bisa. Ayo Bu Mini, bantu Ananda Taufiknya. Mana Bu? Ya? Pertanyaannya tadi apa Bu? Loh. Yang Bagian isi tadi, ya, Ananda Mini, bagian isi. Tadi yang disampaikan Ananda Taufik tadi adalah paragraf yang keberapa? Yang pertama tadi. Ya, paragraf yang kedua. Yang kedua. Nah, lanjutkan untuk paragraf yang ketiganya. Yang mana itu Bu? Mari bersama-sama itu ya? Loh, kan sudah dibagikan itu soalnya. LKPD-nya kan sudah dibagikan. Saja, Bu. Saya belum membuka ya, Bu. Kelompok 1 aja, Bu. Iya, silakan Ananda Sri. Jadi bagian yang ketiga dari teks pidato di atas yang dibagikan Ibu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan untuk menghindari bahaya limbah rumah tangga yang berasal dari sisa sabun mandi, deterjen, sampo, dan sabun cuci piring. Dapat dilakukan dengan cara memakai produk didaur ulang, dapat dimanfaatkan sebagai suatu yang lebih bermanfaat, misalnya
Sisa sayuran dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanah. Tuh, Bu. Ada Iya, lagi paragraf yang keempat, itu juga merupakan bagian dari isi. iya, betul sekali. Nah, sekarang untuk paragraf terakhir ya, untuk penutupnya, siapa yang kira-kira mau memaparkan? Saya Bu, mewakili kelompok kami Bu. Iya, silahkan. Ya, sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatian hadirin, saya mengucapkan terima kasih. Iya. Bu. Dari hasil paparan kalian semua tadi, Ibu lihat sudah tepat untuk menentukan bagian-bagian struktur, yang mana bagian pembuka, kemudian yang mana bagian isi, dan bagian penutup. Nah, untuk Ananda Mini ya, nah ini mungkin kurang kerjasama ini sama teman kelompoknya ya. Nah, tolong diperhatikan ya Ananda Mini ya. Ya, Bu. Maaf, Iya. Bu. Tadi memang kurang memperhatikan, Bu. Iya, jangan memikirkan hal-hal yang di luar ya, Ananda Mini ya. Nah, Ya, Bu. Baik, Bu. iya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa teks pidato tentang limbah itu adalah mengenai limbah rumah tangga. Iya. Sekarang saya mau satu orang untuk menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk satu orang Ibu minta untuk menyimpulkan, silahkan. Ya, Bu. Iya. Jadi pidato itu terdiri dari strukturnya, pembuka, isi, dan penutup. Iya. Ada lagi yang lain ingin menambahkan? Ada lagi? Ada lagi yang ingin menambahkan? Di pembuka, Bu. Di pembuka ada salam, kemudian ucapan puji syukur, kemudian menanyakan berkaitan dengan kesehatan, Bu. Kesehatan diri. Iya. Ada lagi yang lain? Saya mencoba ya, Bu. Iya. Apa itu? Kenapa hilang? Kesimpulan ya, Bu? Iya, kesimpulannya. Ya, kesimpulan untuk pelajaran kita ini tentang teks pidato persuasif, Bu. Yang ada tentang strukturnya. Strukturnya ada pembuka, ada isi, ada penutup. Kalau isi itu tentang salam pembuka. Terus isi pidatonya tentang uraian ajakan yang disampaikan untuk orang lain. Kalau penutup tentang ucapan terima kasih, Bu. Itu. Iya, betul sekali. Ya, kita kasih A+ dulu untuk Ananda Ana ya. Ya. Nah. Ya, baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini ada soal per individu ya untuk kalian kerjakan. Nanti tolong sudah selesai untuk menjawab itu kalian share ke grup WA atau ke WA Ibu sendiri. Nanti kalian share saja jawabannya. Nanti Ibu mau tahu sampai mana kalian dalam menelaah struktur teks pidato ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya karena hari ini kita membahas masalah struktur teks pidato, untuk materi selanjutnya kita tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Nah, tolong nanti kalian baca lagi di rumah ya mengenai menuangkan gagasan dalam sebuah teks pidato.
Paham semuanya? Ya, Bu, mengerti, Bu. Iya. Paham, Bu. Paham, Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, saya minta satu orang untuk membacakan doa. Ya, silahkan. Baik, Bu, saya memimpin doa, Bu, ya. Iya, Mungkin, silahkan. Bu. Teman-teman, marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Ananda Yus ya. Nah, Ya, Bu. sampai ketemu minggu depan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Jaga Ya, terus Bu. kesehatan. Bu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, udah siap. Oke. Berapa Turun. menit? Berapa ya? Nah, saya tidak menghitung ini tadi, Bu. Oh iya. Saya izin dulu Bapak Ibu. Mau persiapan ke masjid dulu. Oh Nanti iya. kita sambung lagi jam 1. Ya, silakan yang mau sholat ya. Silakan. Kalau kami yang sisa nih, apa kami boleh coba menampilkan saja, bukan Pak untuk Agung ini masih recording ini gimana nih?